Ya, acara sudah bisa kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu hadirin semua, saya ucapkan selamat datang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari bersama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat-Nya. Kita semua hari ini bisa berjumpa bersama dalam keadaan sehat, selamat, dan semoga tetap mendapatkan lindungan dan karunia-Nya. Amin ya robbal alamin. Tidak lupa, sholawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat anggota DPR RI Komisi 11 Fraksi Gerindra, Bapak Dr. Haji Jepri Romdoni, SE Esos MSI MM. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Bapak Hestu Wibowo. Yang kami hormati moderator kita hari ini, Bapak Dr. Haji Diding Bajuri, Esos MSI. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara seri diskusi publik bagaimana mengendalikan inflasi daerah. Hadirin yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu dan mengawali acara ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Ibu Tati Kusmiati. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bapak, Ibu hadirin semua, agar lebih diberkahi acara kita ini, mari kita ikuti doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Junaidi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Habibina wa syafi'ina wa karimina wa zukina wa lana Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut
ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Junaidi yang telah memimpin doa. Hadirin dan undangan yang berbahagia, masuklah kita kepada acara pokok dan untuk sesi ini kami persilahkan kepada moderator untuk memandu jalannya acara ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Diding Bajuri SOS MSI, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bin huda wa dinil haq. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya semata pada hari ini. Syukur alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi dalam sebuah acara yang insya Allah berkah buat kita semua, diskusi publik tentang strategi pengendalian inflasi daerah. Diskusi ini kan menurut saya ini daging semua nih gitu. Kenapa daging semua? Karena ini luar biasa. Ini diskusi yang memberikan pencerahan dan pencerdasan. Terlebih-lebih narasumber kita ini orang-orang yang luar biasa semua ini. Yang pertama beliau adalah anggota DPR RI Komisi 11 yang kompeten di bidang keuangan ya Pak Doktor ya. Dan yang di tengah saya ini beliau adalah pemegang Kawah Chandra di Muka Bank Indonesia cabang Cirebon. Ya, untuk itu tepuk tangan dulu untuk dua narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama Pak Dr. Jepri. Saya yakin beliau ini sudah sangat familiar di mata kita ya. Bahkan mungkin di hati kita ya Pak Doktor ya. Beliau itu yang pertama dia seorang politisi, anggota DPR RI Komisi 11 bidang keuangan. Tentu salah satu kompetensinya adalah yang menyangkut ini tentang bagaimana strategi penanggulangan inflasi daerah. Salah satunya kan juga terkait dengan kompetensi tugas beliau, BI rate tentang suku bunga BI misalnya dan sebagainya. Yang kedua beliau adalah Ketua DPC Gerindra. Berarti Dapil 9 ya, Majalengka, Subang, Sumedang. Ini ada yang dari Subang, Sumedang, Majalengka, baik minimal peganglah Majalengka gitu ya, kira-kira. Yang berikutnya beliau akademisi, karena sudah tercatat sebagai dosen di Unswagati ya, kunaon tuh di Unma, mana gitu ya. Kemudian beliau juga praktisi bisnis, jadi segala kudewek lah. Ada 5 kompetensi yang beliau pegang. Jadi sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Dr. Jepri. Maju lagi ya di 2024, maju deh-nya. Berarti secara tidak langsung coloklah saya, secara tidak langsung ya, meskipun nggak ngomong gitu ya. Dan yang ini beliau sangat humble nih. Yang lain disebutkan Dr. Haji Jepri, saya tadi disebutin Dr. Haji Diding. Ini beliau cuman Hestu Wibowo, ini humble sekali. Dia wise sekali nggak disebutin gelarnya, bayangin coba. Kenapa sih Pak? Pasti ada sesuatu. Nah yang pasti saudara-saudara sekalian, mari kita dengan ucapan bismillah, kita tepuk tangan untuk membuka diskusi publik kita. Kalau saya tanya di audiens ini, ada yang tahu enggak sih apa itu inflasi gitu. Kira-kira saya melihat ternyata definisi inflasi itu banyak gitu ya, atau setidaknya batasan inflasi itu banyak. Saya mencoba mencari beberapa literatur, salah satunya adalah inflasi itu adalah kenaikan harga barang
dan jasa secara umum di mana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Memang inflasi ini seringkali terutama menjelang salah satunya adalah hari besar keagamaan. Ini sekarang kan permintaan meningkat. Penawaran jadi kurang, barang hararese jadi harga naik karena permintaan meningkat. Biasa nuntara beli baju, rek lebaran beli baju. Yang belinya itu kan rata-rata kan massal gitu. Ini akan menjadi daya dongkrak untuk inflasi salah satunya. Tapi banyak faktor, termasuk suku bunga BI juga itu menentukan inflasi. Nah ceritanya hari ini, selain dalam ruang silaturahmi ini beliau nanti akan memberikan pencerahan dan pencerdasan. Kira-kira strateginya seperti apa sih? Bukan hanya dalam kisaran kewilayahan, tapi mungkin bisa makro Indonesia. Saya melihat di data di Jabar itu inflasi bulan Maret 2023, Pak Kepala 5,25% Jabar di bulan Maret nih. Gak tahu bulan ini bulan April, tapi kurang lebih saya kira sama. Nah hari ini bapak-bapak tolong siap-siap merekod, mencatat, merekam tentang apa yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita ini, strategi apa yang bisa dimainkan oleh kita dalam rangka mengatasi inflasi ini. Diskusi publik Bapak Ibu, publik ini domainnya ada 3. Mohon maaf bukan sekedar bukan menggurui tapi memberi pencerahan. Publik itu domainnya ada 3. 1 pemerintah, yang kedua corporate, yang ketiga civil society. Bapak Ibu yakin yang hadir di sini mungkin ada di antara 3 itu. Mana yang masuk di unsur pemerintah, mana yang maksud di unsur pengusaha, mana yang masuk di unsur civil society, masyarakat biasa. Jadi kita semua berkompeten bagaimana untuk menyimak arahan-arahan terkait dengan strategi inflasi itu, penanggulangannya. Untuk itu mohon hari ini tolong simak dengan baik para narasumber kita yang akan memberikan pencerahan terkait bagaimana penanggulangan inflasi itu menurut perspektif kedua pemateri ini. Nanti Pak Dr. Jepri perspektif politik, praktisi atau aku maha bapak, emang enggak itu. Yang penting ini harus daging lah, memberi daging nih pada ini. Untuk itu kami silakan, berapa lama Pak Dokter? Ini waktunya singkat banget ya. Ya sementara mungkin 20 menit dulu ya. 20 menit, 40 menit, sisanya kan diskusi. Barangkali ada di antara Bapak Ibu, ada yang akan bertanya kepada para narasumber. Sepakat Pak, Ibu? Sepakat untuk apa? Milih atau untuk apa ini? Untuk diskusi ini ya 20-20 ya. Oh saya lupa nih. Pak Haji Jepri ini anaknya Pak Haji Irwan Bola. Ini sudah diformalkan Pak Haji Irwan Bola. Calon anggota DPD RI dari Dapil Jawa Barat. Jadi perwakilan Provinsi Jabar. Itu kalau enggak salah kuotanya ada 4. Mudah-mudahan salah satunya adalah Pak Haji Irwan. Jadi engke aspirasi Majalengka kudu disampaikan Pak Haji Irwan. Jadi jangan khawatir enggak bersinggung dengan partai. Karena kalau anggota DPD itu kan perwakilan daerah. Jadi mewakili Jawa Barat. Gitu ya Pak Haji ya? Ya, atau cari cing wae. Ini biar tahu ya. Jadi Pak Haji Irwan itu adalah calon anggota DPD RI. Kalau di Amerika itu senator namanya lah. Disebutnya senator, anggota senat gitu. Ini informasi aja. Untuk itu kami silakan Pak Dr. Haji Jepri 20 menit saja dulu ya untuk menyampaikan pencerahannya bagi kita semua. Kami silakan Pak. Mangga badai di itu, badai di wae. Ya silakan, gimana enaknya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih untuk waktunya yang terhormat Bapak Hestu Wibowo selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, kemudian juga Bapak Moderator sekaligus kalau menurut saya tokoh masyarakat, akademisi, ini master saya ini, Bapak Dr. Haji Diding Bajuri MSI, dan juga para peserta diskusi
pada sore hari ini, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah bahwasanya alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sore hari ini di bulan puasa ini. Semoga ini menjadi berkah bagi kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabatnya dan kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua termaktub untuk menerima syafaat beliau nanti di hari kiamat. Nah, melihat tema pada sore hari ini kaitan dengan pengendalian inflasi daerah. Mungkin kalau misalnya definisi daripada inflasi itu sendiri tadi sepintas sudah dijelaskan oleh Pak Moderator ya, di mana pada saat inflasi terjadi harga-harga itu meningkat secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Atau bisa saja ya suatu negara itu nilai uangnya terus mengalami penurunan. Jadi kalau mudahnya, kalau sekarang mungkin bisa beli rumah dengan harga 1 sampai 1,5 miliar, 10 tahun mendatang mungkin itu situasi bisa berbeda. Nah, gambarannya mungkin seperti itu. Tapi kalau kebalikannya daripada inflasi itu deflasi. Kalau deflasi ini ya menurun terus-menerus atau juga ya mata uang itu memang meningkat. Nah sekarang ini kalau kita lihat currency kayaknya menguat ya Pak. Saya lihat itu di angka 14.600 setelah sempat kayaknya paling buruk itu di 15.700 ya. Kalau Pak Hestu punya dolar ditahan dulu kayaknya deh. Nah tentunya ini memang inflasi ini ada beberapa hal yang bisa menyebabkan. Tadi mungkin sudah disebut oleh Pak moderator juga bahwasanya biasanya menjelang hari raya besar keagamaan itu terjadi peningkatan permintaan. Jadi ketika permintaan itu meningkat, mungkin kalau pedagang ini ya berpikir ya bagaimana supaya bisa meningkatkan income-nya. Maka kadangkala itu ada yang nahan dulu, kemudian ketika momennya mendekat, dikala orang butuh, itu kemudian harganya sudah berbeda. Maka itu ya terjadilah inflasi. Jadi yang tadinya mungkin sekarang ini lihat di harga pangan barangkali ya, biasanya itu ke sana karena ya biasanya kalau dalam momen Idul Fitri ini ya ada keluarga berkumpul, kemudian lainnya itu otomatis akan mengalami peningkatan. Jadi tidak menunggu dari hari raya Idul Fitri, dari awal Ramadan mungkin sudah begitu ya. Nah ini mungkin yang sekarang menjadi concern daripada Bank Indonesia untuk saat ini ya. Jadi kalau Bank Indonesia yang ada di pikiran bapak-bapak kayak BI Rate, kemudian juga currency dan lain-lain, sekarang sampai ngurus cabai juga Pak. Turun mereka ke lapangan gitu ya. Ada tanam bersama apapun itu. Kemarin saya sudah ikut juga gongnya itu kemarin di Purwakarta ya, dikumpulkan. Jadi tidak hanya para anggota legislatif, ada juga kepala daerah juga diundang, termasuk dari kita mungkin waktu itu menghadiri Pasekda ya di Purwakarta. Nah kemudian kita lihat juga kepada penyebab yang lain daripada inflasi ini ya. Harga bahan baku itu biasanya kalau barang diproduksi meningkat otomatis akan meningkatkan daripada harga jual. Ini bisa menyebabkan berbeda juga. Atau juga ada namanya tekanan permintaan atau dorongan ongkos gitu ya. Nah ini juga ya salah satu hal yang lain bisa menyebabkan ini itu adalah kalau misalnya ada uang kartal tidak terkendali. Jadi BI ini kan biasanya mendekati Idul Fitri suka ada menyediakan jasa menukar ya, tukaran uang kecil atau mungkin sekarang tuh ada emisi tahun 2022 ya, yang menurut saya mirip dengan euro ya Pak. Mata uangnya itu ada makin nolnya makin mengecil ya lebarnya makin mengecil gitu seperti itu gitu. Kan orang menjadi tertarik dibagi-bagi, ada layanan itu penukaran. Mungkin ada yang berpikir kalau ditukarkan uangnya kemana? Nah, enggak kemana-mana Pak, itu dibakar.
Pasti bapak-bapak ada yang berpikir daripada dibakar saya akan wajan. Tapi kalau itu terjadi tidak dihilangkan, nah ini akan menyebabkan juga inflasi juga. Jadi ya semakin banyak beredar, kalau yang business oriented berpikir masyarakat banyak duit ya pasti dinaikin juga harganya ya seperti itu. Maka terjadilah peningkatan harga. Nah BI ini sangat memegang kendali dalam hal peredaran uang ini. Jadi kalau ada Bapak Ibu menukar dengan uang yang baru emisi tahun 2022, yang lamanya itu nggak kemana-mana pasti dimusnahkan. Jadi tetap peredaran itu stabil. Nah hal lain juga itu seperti kekacauan politik dan ekonomi. Ini awal mulanya kita lihat sekarang ini yang perang tidak berkesudahan ya antara Rusia Ukraina itu memang memberikan dampak yang sangat dahsyat. Kita beruntung setidaknya di Indonesia masih bisa survive, kalau di Amerika ini sudah kerepotan ya akibat daripada itu. Jadi ada supply yang memang terhambat gara-gara perang itu. Kita alhamdulillah ya memang sempat terdampak tapi ya bisa bertahan. Atau juga ada penyebab lain itu adalah ya kalau memang ada tuntutan kenaikan upah. Misalnya ya biasanya demo di tempat kami gitu ya, nah naikkan atau sekarang yang ramai itu biasanya dari para buruh itu suka ada. Kalau ada tuntutan upah otomatis akan menyebabkan juga yang namanya biaya produksi per unit atau HPP itu kan mengalami peningkatan. Otomatis ketika HPP-nya mengalami peningkatan ya dijual pun harganya mengalami peningkatan. Jadi ya terjadilah yang namanya inflasi. Harga-harga barang itu tentunya akan menjadi naik. Nah, memang inflasi ini ya boleh dikatakan memiliki dampak kepada ya baik itu kepada perorangan ataupun instansi atau perusahaan. Nah, kalau yang punya pendapatan tetap atau ya tidak tetap, pendapatan tetap, kalau yang punya pendapatan tetap berarti gajinya nggak naik itu ya, tapi harga-harga ikut naik gitu. Nah, otomatis kan jurusnya tuh biasanya apa? Strategi pengencangan ikat pinggang barangkali ya. Ketika memang pendapatan tidak meningkat karena tetap segitu-segitu saja sementara harga-harga melonjak naik. Nah, kalau yang tidak tetap itu bisa saja diuntungkan. Ya, dia juga mungkin misalnya pengusaha, kemudian dengan adanya kenaikan kemudian dia mencari pasar dan lain-lain sehingga income-nya itu menjadi lebih besar. Itu memang memungkinkan juga. Walaupun ya pengusaha pun sebenarnya repot juga ya. Karena dengan bayarnya yang reguler itu biasanya kalau apalagi yang ekspor impor itu ya naik sedikit aja rame gitu ya. Sulit karena ya pengalinya cukup banyak. Biasanya ya kalau minimal ekspor itu kan kalau menggunakan LCL itu 3 kubik ya. 3 kubik. Kalau menggunakan FCL kontainer ya pengalinya lumayan banyak. Tergantung barang yang dikirimnya itu apa. Kalau mebel mungkin jumlahnya hanya sekitar berapa ya, angka ratusan ya kalau tidak salah. Tapi kalau seperti ya bola sepak itu nyampe angka puluhan ribu Pak dalam satu kontainer itu. Jadi pengalinya lumayan banyak ketika dinaikkan sedikit saja harganya. Nah, kalau bagi para debitur ini ya tentunya inflasi ini ya menguntungkan karena pada saat pembayaran utang nilai uang itu lebih rendah daripada saat minjem. Jadi minjem lagi mahal, pas udah berapa tahun rasanya menjadi mudah mengumpulkan angka segitu gitu ya. Ini biasanya kalau yang minjem pakai strategi ini ya Pak. Nunggu dibiarin, enggak dilunasin, jadi ketika memang terdegradasi dia dengan mudah melunasi itu gitu seperti itu. Nah untuk kreditur tapi ini berbeda. Nah kalau kreditur dia mengalami kerugian karena nilai pengembalian uangnya ini menjadi lebih rendah pada saat minjem. Dulu mungkin sekian tapi ketika diterima itu sama tapi ya nilainya menjadi lebih bawah ya otomatis ya walaupun angkanya sama itu jadi mengalami yang namanya kerugian. Nah kemudian juga ya kalau pengusaha besar sih mungkin bisa saja menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh ini lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Tapi kalau bagi pengusaha kecil ya naiknya biaya produksi ini ya bisa sangat merugikan sehingga ya banyak juga yang tidak melanjutkan produksinya. Mungkin kita pernah lihat di pemberitaan apa ya pedagang itu yang ada buang telur ya Pak ke sawah kemana tuh marah karena ya tidak terima gitu ya seperti itu karena ya sudah
sebatnya tidak masuk gitu ya harganya karena terlalu ya inflasinya terlalu tinggi gitu. Nah, kalau kita lihat dampaknya juga kepada perekonomian nasional, tentu ini juga bisa menyebabkan yang namanya investasi itu berkurang. Dan juga ya tentunya mungkin kalau di BI ini bisa mendorong tingkat bunga ya secara tidak langsung, dan penanam modal pun yang ada menjadi bersifat spekulatif. Dan juga untuk perekonomian nasional ini tentunya bisa menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa yang akan datang. Dan juga tentunya tingkat kehidupan juga bisa merosot, begitu pula dengan namanya kesejahteraan masyarakat. Nah, maka ini memang solusi untuk mengendalikan ini semua bisa dilihat daripada kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal ataupun ada juga kebijakan non moneter. Nah, ini biasanya kaitan dengan kalau moneter di bank sentral ya dengan BI, di mana biasanya ya ketika ada target inflasi berapa itu ya suka dirumuskan dulu bersama Komisi 11 ya, yang kemudian difinalisasi di badan anggaran. Jadi biasanya temanya itu kerangka ekonomi makro ya, atau KEM PPKF. Jadi itu kaitan dengan ya kebijakan fiskal biasanya itu di sana. Misalnya ada currency berapa dijaga stabil supaya ya tidak memberatkan, inflasi pun berapa persen walaupun kemarin sempat jebol ya, seperti itu di luar kendali juga gitu. Nah, kemudian juga kalau misalnya mungkin non moneter ini ya kaitan biasanya dengan ada peningkatan produksi, ada kebijakan upah ataupun pengawasan harga. Nah, sedangkan pada fiskal ini ya dari KEM PPKF ini itu ada namanya biasanya APBN dan juga ya tarif pajak ya. Itu kaitannya biasanya di sana di pemerintah. Dalam hal ini itu di Kementerian Keuangan ya. Nah, tentunya kalau di Indonesia sendiri sih memang ini kalau dilihat tren dilihat dari berbagai negara itu memang boleh disebut ya masih terkendali. Jadi ini seperti di Uni Eropa ini tercatat 10% di November 2022. Di India dan US yang inflasi masing-masing itu tercatat 6,77 dan juga 7,7. Nah, di Indonesia sendiri ya di Desember 2022 ini ya masih di 5,51. Jadi itu ada kenaikan yang sebelumnya di November 2022 ini ada 5,42. Nah, ini memang didorong oleh tekanan inflasi inti dan juga harga diatur oleh pemerintah. Jadi sepanjang 2022 ini laju inflasi mengalami peningkatan disebabkan seperti tekanan harga global, kemudian juga gangguan suplai pangan dan juga kebijakan penyusunan BBM. Selain juga karena meningkatnya permintaan masyarakat dengan membaiknya kondisi pandemi. Nah, ini kan membaiknya kondisi pandemi juga ya meningkatkan gairah juga. Kita lihat contohnya di sektor pariwisata di Bali sekarang itu sudah mengalami ya kenaikan ya. Jadi kemarin saya kunjungan kerja di Bali itu memang dilaporkan sudah bagus gitu ya, memang mengalami peningkatan apalagi di sektor akomodasi biasanya. Cuma ya memang yang kita jaga ini seperti kemarin yang saya kunjungi di Tabanan itu ternyata sentra pertanian ya, tapi laju pertumbuhannya negatif gitu ya. Nah, ini mungkin kita dorong juga ya, waktu itu saya merekomendasikan supaya setidaknya dikaitkan dengan yang digencarkan oleh Bank Indonesia ya, GNPP itu ya, karena itu kaitannya kan ke pangan juga ya Pak. Nah, ini memang yang mendorong ada beberapa komoditas yang dominan yang bisa mendorong inflasi itu seperti ya bensin. Kalau bensin ini repot juga ya, ada kenaikan gak bisa didemo, Bapak Ibu tetap beli kan. Nah, seperti itu ya, jadi ya tidak bisa tidak atau bahan bakar rumah. Dan juga ya angkutan udara juga seperti itu juga sama. Ongkos pesawat ya agak lumayan juga, sementara pagu tetap segitu ya, tapi ongkosnya naik gitu. Nah, ini ya di kami repot juga sebenarnya ya ketika emang ya ada kenaikan di ongkos pesawat ini. Nah, kalau kita lihat di Kabupaten Majalengka ini kalau saya lihat flashback di tahun 2022 di Desember ini tercatat 4%, turun 1% dibanding beberapa bulan sebelumnya yang mencapai angka 5% lebih. Jadi penurunan ini memang disumbang oleh banyak hal, diantaranya seperti banyak produk sektor pertanian hingga banyak barang yang kebutuhan masyarakat ini bisa dipenuhi dengan harga terjangkau.
kemarin alhamdulillah saya sendiri ya memang dalam hal ini juga ada usulan dari Pemda, kami menarik dari atas mengkatrol sehingga itu terjadi ada pasar murah ya yang beberapa hari yang lalu diadakan di GGM. Ya itu memang kami berharap setidaknya itu juga ya bisa meningkatkan gairah daripada masyarakat ya. Kami melihat kemarin ya setidaknya begitu antusias. Jadi ketika bicara tanggal memang waktu itu saya ngobrol dengan Pak Hestu ya. Akhirnya sampai tercetus tanggal 13 baru diinformasikan ke Pemda gitu seperti itu ya. Akhirnya ya Pemda bisa melaksanakan yang namanya pasar murah. Ya karena saya dari Dapil Sumedang Majalengka Subang gitu otomatis ya ini dulu gitu ya. Walaupun di Subang juga minta katanya seperti itu. Di Sumedang juga minta. Ya kalau saya di pusat mungkin ya langsung kemarin juga bicara dengan Deputi Gubernur ya dengan Bu Aida kalau nggak salah ya yang menangani itu ya. Jadi kita bicarakan anda langsung. Kalau Pak Hestu ini saya lihat memang cepat tanggap ya Pak. Tangganya nggak lama langsung ada pelaksanaan gitu waktu itu juga. Nah kebetulan juga ya memang BI ini merupakan ya mitra kerja kami yang memang cukup strategis ya. Jadi ada misalnya dalam hal sesuatu yang bisa meningkatkan masyarakat, biasanya ya kami memang berkolaborasi gitu selaku mitra kerja. Oke, mungkin itu demikian mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tepuk tangan hadirin sekalian. Terima kasih luar biasa Pak Dr. Haji Jepri. Dua hal yang bisa kita catat, ini menurut catatan kaki saya, bahwa dua kebijakan, ada yang kebijakan bersifat fiskal, ada yang non fiskal. Inflasi itu secara sederhana itu jelaskan penurunan nilai tukar rupiah, tapi indikasinya nilai tukar rupiah sekarang menguat ya Pak ya. Tapi ongkos naik haji angger, padahal Saudi Arabia menurunkan gitu ya, takunaon dah gitu ya. Terus berikutnya tadi meningkatkan peningkatan permintaan memang terutama tadi menjelang di hari-hari besar ya ada peningkatan permintaan. Lalu berikutnya ini beliau mengatakan Pak Haji Jepri mengatakan bahwa salah satu tugas BI itu yang fiskalnya adalah mengendalikan peredaran uang supaya stabil di masyarakat. Kemudian upaya lainnya misalnya survei pasar ya Pak ya. Kemudian meningkatkan supaya supply dan demand, permintaan dan penawaran ini seimbang. Lalu meningkatkan kemampuan produksi khususnya yang berkaitan dengan pangan mungkin ya. Itu. Terus tadi sektor pajak. Nih. Bayarlah pajak pada waktunya karena masih ada pegawai pajak yang belum bisa beli Rubicon kata Hereina gitu ya. Jadi jadi memang pajak salah satu yang yang menarik bagaimana sektor pajak ini bisa ditingkatkan. Tapi tentu bagaimana sekarang kemasannya, framingnya pajak sekarang agak kurang bagus. Bagaimana untuk direkonstruksi kembali supaya pajak itu memang menjadi salah satu sektor yang primadona dalam rangka menjaga inflasi yang tadi. Selanjutnya pariwisata, menarik bahwa memang alhamdulillah Majalengka itu juga pariwisata bagus ya. Mudah-mudahan Pak Haji Jepri termasuk yang lain mohon didorong termasuk oleh BI. Pariwisata Majalengka ini luar biasa, saya kira tinggal bagaimana aksesibilitasnya, amenitas dan aksinya ini bisa secara terpadu ini bisa menjadi mengincrease, meningkatkan kunjungan wisata ke Majalengka. Ini beberapa catatan kecil dari saya, dari Pak Dr. Haji Jepri. Berikutnya dengan segala hormat kami silakan Pak Kepala Perwakilan BI Cirebon untuk menyampaikan tip and tricksnya barangkali ayat tip, ayat trik gitu. Gimana yang lebih familiar lah bahasanya. Karena ini saya yakin supaya bisa disimak dengan baik, supaya terimplementasikan dengan baik sesuai dengan dunia mereka gitu. Kami silakan Pak, mau di sana mau di sini. Ya silakan. Mangga. Tepuk tangan untuk Pak Hestu Wibowo. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, yang kita muliakan bersama, Bapak Dr. Haji Jepri Romdoni, SES MSIMM, selaku anggota Komisi 11 DPR RI.
Yang kami hormati pula moderator kita pada sore hari ini Bapak Haji Dr. Diding Bajuri SE MSI. Yang kami hormati seluruh jajaran kepala desa, tokoh masyarakat, dan juga para hadirin sekalian sekabupaten Majalengka yang berbahagia, teman-teman dari BI, di sini juga ada teman-teman dari Mbak Rizka dan juga Mas Roni. Pertama-tama saya mengajak diri saya dan kita semua tentunya untuk selalu mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Mungkin tadi sempat diawali hujan lebat ya Pak ya, tapi alhamdulillah saya surprise ternyata Bapak dan Ibu semua tetap hadir pada kesempatan yang berbahagia. Tepuk tangan dulu buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Tadi sedikit saya agak tergelitik dengan tadi pernyataan oleh Pak Moderator, Pak Dr. Diding mengenai nggak pakai gelar segala macam. Memang ini Pak Diding, kami ada ketentuan internal kami bahwa memang kami sebagai regulator, sebagai lembaga negara yang mengeluarkan kebijakan itu kami tidak menonjolkan gelar dari pegawai Pak. Karena menonjolkan kinerja. Betul. Jadi kalau enggak Pak. Jadi yang penting adalah keluarannya atau output dari kebijakan-kebijakan ketimbang dari gelar. Jadi nanti jangan-jangan ada suatu kebijakan yang mengeluarkan seorang dokter seolah-olah kayaknya lebih ampuh dibandingkan mungkin ada ketentuan untuk kebijakan dikeluarkan oleh hanya sekedar S2 dan seterusnya, sehingga mulai dari Pak Gubernur Bank Indonesia sampai dengan seluruh pegawainya kami memang sepakatnya tidak menyebut gelar. Tapi itu kan intermezzo aja Pak. Bapak Ibu sekalian, saya rasa ini sangat sulit sekali. Kenapa? Waktunya sore menjelang buka puasa, tentunya sudah pikirannya sudah mungkin udah ke buka puasa. Yang terakhir juga yang menjadi berat bagi saya adalah topiknya ini sangat serius Pak, mengenai inflasi. Inflasi ini memang sangat bagi sebagian masyarakat mungkin tidak terlalu paham mengenai inflasi. Taunya adalah harga cabai naik, harga bawang naik, itu ya Bu ya, biasa ibu-ibu nih. Nah itu adalah inflasi. Jadi mungkin saya sedikit saja, mudah-mudahan dengan waktu yang terbatas ini saya coba untuk sedikit memberikan, saya sharing saja Pak Moderator mengenai pengendalian inflasi di daerah. Bagaimana caranya? Tentunya ini adalah menjadi tugas dan kewajiban kita bersama, baik pemerintah, Bank Indonesia, serta masyarakat semua tentu harus turut serta berpartisipasi bagaimana pengendalian inflasi khususnya di daerah. Bapak Ibu sekalian, saat ini dalam kondisi perekonomian pasca pandemi, seluruh negara membicarakan dan membahas yang namanya inflasi. Jadi inflasi menjadi topik yang sangat penting bagi semua negara. Kenapa? Karena pada saat ini Bapak Ibu sekalian, semua negara menghadapi suatu kondisi ekonomi di mana terjadi tekanan inflasi. Jadi seluruh negara di dunia ini mengalami tekanan inflasi tinggi. Kenapa inflasi menjadi topik dan juga menjadi pembicaraan semua pihak, semua negara? Karena tidak hanya negara-negara berkembang atau negara-negara miskin, bahkan negara maju sekelas Amerika, Eropa, Jepang, dan negara-negara maju lainnya, semua mengalami permasalahan adanya tekanan terhadap inflasi. Nah kenapa? Karena memang secara kondisi pasca pandemi Bapak Ibu sekalian, kemarin terjadi peningkatan harga-harga komoditas global. Satu, harga pangan global semakin meningkat. Kemudian harga energi global juga meningkat. Jadi harga gas, minyak mentah dan segala macam meningkat. Karena adanya tekanan-tekanan dalam rantai nilai distribusi. Ditambah lagi dengan adanya kondisi geopolitik. Tadi Pak Haji Jeffrey mengatakan sampai saat ini kita belum jelas krisis konflik antara Ukraina dan Rusia. Kenapa ini berpengaruh terhadap perekonomian global? Karena mungkin Bapak Ibu dan kita semua baru ngeh ya, orang Jawa baru sadar bahwa ternyata Ukraina itu penghasil hampir 40% gandum dunia. Jadi negara-negara seperti Amerika, Eropa yang selama ini kebutuhan pangannya tergantung kepada Ukraina, karena terjadi konflik sehingga rantai distribusi khususnya bahan pangan komoditas gandum ini menjadi terhambat sehingga meningkatkan harga tersebut, sehingga berpengaruh terhadap harga-harga komoditas global. Begitu juga dengan energi, karena adanya gangguan konflik sehingga terjadi gangguan distribusi sehingga harga meningkat, dan harga minyak juga meningkat, harga energi meningkat, harga gas. Dan ternyata juga baru disadari sekarang bahwa negara-negara di Eropa itu pasokan energi seperti gas
gas alam yang untuk kebutuhan memasak, kebutuhan untuk penghangat ruangan dan segala macam itu dipasok oleh Rusia. Jadi kalau dua negara ini berkonflik tentunya berpengaruh terhadap pasokan kepada negara-negara tersebut sehingga meningkatkan harga, tentunya karena terjadi gangguan, terjadi peningkatan harga dan harga yang makin mahal. Sehingga ini berpengaruh terhadap harga-harga komoditas global dan berpengaruh terhadap peningkatan inflasi di seluruh negara. Jadi topik kita adalah inflasi dan kebetulan Bapak-bapak Ibu sekalian mungkin walaupun di Majalengka, walaupun konfliknya ada di Ukraina Bapak Ibu sekalian, walaupun jauh dari Indonesia, tapi ternyata dampaknya juga akan berpengaruh terhadap perekonomian domestik dan perekonomian Indonesia. Kembali lagi mengenai Bank Indonesia, tadi sedikit disinggung oleh Pak Haji Jeffrey, kami di Bank Indonesia sebagai bank sentral Bapak Ibu sekalian. Jadi Bank Indonesia beda dengan bank-bank yang Bapak Ibu kenal, beda dengan Bank BJB, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, dan juga bank-bank yang lain berbeda. Bank Indonesia hanya namanya aja bank, tapi sebetulnya adalah fungsi dan tugas kami sebagai bank sentral. Bank Indonesia sebagai bank sentral, satu-satunya bank sentral di negara Indonesia ini. Jadi kalau setiap negara hanya punya satu bank sentral, kebetulan bank di Indonesia namanya Bank Indonesia. Salah satu tugasnya adalah pengendalian inflasi. Misi dari Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, jadi tugas Bank Indonesia, jadi beda dengan walaupun namanya bank ya Bapak Ibu sekalian, jadi mudah-mudahan keluar dari ruangan ini Bapak Ibu sudah punya satu ilmu, satu pengetahuan bahwa Bank Indonesia beda dengan bank umum lainnya. Kalau bank umum lainnya adalah lembaga intermediasi, tempat menyimpan kelebihan dana masyarakat disimpan dalam bentuk tabungan, deposito dan sebagainya, dan juga lembaga yang menyalurkan pinjaman dalam bentuk kredit ataupun juga pinjaman-pinjaman lainnya. Jadi itu lembaga intermediari, itu bank umum. Nah, Bank Indonesia tidak berbeda karena tugas dan fungsi berbeda dengan bank-bank tersebut. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki misi adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, nilai rupiah yang perlu kita jaga stabilitasnya. Nah, bagaimana pencerminan menjaga nilai rupiah tersebut dicerminkan dengan dua aspek. Yang pertama adalah nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Artinya bagaimana barang dan jasa stabil terhadap rupiah. Itu yang kita sebut dengan inflasi. Nanti akan kita bahas secara detail ya Bapak Ibu sekalian mengenai inflasi. Nah, yang kedua adalah tercermin dengan bagaimana kestabilan rupiah terhadap nilai mata uang negara lain. Nah, itu juga perlu dijaga yang kita sebut dengan kurs mata uang. Tapi mungkin soal ini agak panjang kalau bahas dua, tapi cukup nanti yang stabilitas rupiah terhadap barang dan jasa yang kita sebut dengan inflasi. Bapak Ibu sekalian, inflasi tadi disampaikan oleh Pak Moderator, inflasi adalah kenaikan harga suatu komoditas-komoditas tertentu yang kalau secara secara teori ya tadi juga sempat dibacakan oleh Pak Moderator. Sebentar. Inflasi adalah harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus, jadi naik dan perubahan sendiri. Penghitungan inflasi itu ada dua Bapak sekalian. Yang pertama ada persistensinya. Ini sering naik apa enggak barangnya gitu loh. Ada satu barang hanya naik sekali-sekali tapi besok enggak naik lagi. Itu juga dijaga. Jadi yang kita hitung adalah inflasi dan harga yang secara terus-menerus melakukan kenaikan harga. Yang kedua adalah tingginya tersebut, yang inflasi cukup tinggi. Jadi inflasi dihitung adalah inflasi barang-barang yang harganya tinggi dan terus-menerus menekan harga, terjadi kenaikan harga, itu disebut dengan inflasi. Nah, bagaimana penghitungannya? Kalau Bapak Ibu, bagaimana sih cara hitung inflasi? Nah, kita hitung inflasi menjadi suatu yang namanya IHK ya, Indeks Harga Konsumen. Jadi menghitung inflasi Bapak Ibu sekalian adalah sekelompok barang dan jasa yang dimasukkan dalam paket tersebut ya, dalam paket komoditas-komoditas yang biasa digunakan oleh masyarakat secara umum. Komoditas-komoditas satu daerah dengan daerah berbeda. Kalau mungkin Majalengka yang paling banyak dikonsumsi masyarakat kan biasanya bahan pangan ya, ada beras, bawang, kemudian cabai, telur, daging ayam dan seterusnya, dan daging sapi dan seterusnya. Namun mungkin di kawasan Indonesia Timur barang-barang komoditas yang dihitung inflasinya mungkin agak berbeda. Mungkin di sana ikan-ikanan juga menjadi salah satu komoditas yang dihitung. Kalau di Majalengka kan mungkin nggak semua makan ikan, tapi kalau di Indonesia Timur itu adalah ikan menjadi salah satu komoditas yang dihitung inflasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara mengenai teori inflasi ya, tadi Bapak Ibu tadi sudah tahu bahwa inflasi adalah tingkat kenaikan harga barang-barang secara terus-menerus, sekelompok harga-harga yang tentunya ada sekelompok harga, enggak semua harga Bapak Ibu sekalian, jadi ada beberapa komoditas harga. Di sini ada sekitar ada sekitar lebih dari 180 barang komoditas baik itu barang maupun jasa yang dihitung inflasinya, yang itu kan menjadi perhitungan inflasi.
Dan inflasi ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah inflasi dari komoditas tadi, Bapak Ibu, dari 188 komoditas dihitung dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah barang dan komoditas yang sifatnya adalah bahan pangan harganya suka bergejolak, seperti tadi yang saya sebutkan, ada cabai, ada bawang, kemudian ada telur, segala macam harganya naik turun ya Bapak Ibu sekalian. Itu namanya volatile food atau barang-barang bahan pangan yang harganya bergejolak. Yang kedua adalah kelompok dari komoditas yang dihitung inflasi adalah barang-barang atau jasa yang ditentukan harganya oleh pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Seperti apa Bapak Ibu sekalian? Barang atau jasa. Satu, BBM ya, BBM itu ditentukan oleh pusat. Kemudian juga mungkin TTL, listrik ya, tarif listrik. Kemudian juga PDAM. Kalau itu tadi kan listrik oleh pemerintah pusat. Mungkin kalau PDAM ditentukan oleh pemerintah daerah. Jadi ini adalah barang-barang atau jasa yang harga ditentukan oleh pemerintah. Itu namanya kelompok administered price. Yang ketiga adalah inflasi inti tersebut. Jadi inflasi inti adalah komponen inflasi yang cenderung menetap dan persisten. Jadi memang ada komoditas atau barang yang harganya sebetulnya nggak terlalu bergejolak, hanya persisten dan sifatnya hanya bersifat fundamental aja. Ya misalnya harga-harga misalnya emas, kemudian juga barang-barang yang tidak terlalu bergejolak. Itu disebut dengan kelompok. Jadi 180 komoditas tadi yang dihitung kemudian dikelompokkan menjadi 3, yaitu volatile food, barang-barang pangan, kemudian administered price yang dihitungkan pemerintah, dan inflasi inti tersebut yang tadi barang-barang yang harganya tidak terlalu bergejolak. Nah Bapak Ibu sekalian, saya mungkin langsung saja, mungkin masih Bapak Ibu sekalian banyak menanyakan apa sih pentingnya kita paham dan mengerti mengenai inflasi, sehingga seperti saya sampaikan tadi, baik pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan seluruh lapisan masyarakat perlu concern, perlu perhatian dengan yang namanya inflasi. Kan bahwa itu inflasi mah urusannya pemerintah aja gitu ya, itu urusannya pemerintah pusat aja, di daerah mah, di desa, di kampung nggak kenal inflasi ya. Nanti saya menjelaskan kenapa inflasi penting bagi Bapak Ibu dan kita semua. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ada 3 komponen tadi, ternyata kan ada 3 ya Bapak, ada volatile food, makanan, kemudian barang-barang itu pemerintah, dan yang ketiga adalah inflasi inti tadi, mungkin barang-barang yang mungkin harga tidak terlalu bergejolak. Ternyata dari 3 komponen ini, dalam pembentukan inflasi secara keseluruhan, itu hampir 60% inflasi itu dibentuk oleh kelompok barang-barang di kelompok bahan pangan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa inflasi tinggi perlu menjadi concern? Karena hampir 60%. Jadi kalau inflasi itu 1 itu ya, 60% itu disumbangkan dari kenaikan harga-harga dari kelompok bahan pangan. Nah, kembali lagi dari hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei menunjukkan bahwa masyarakat dengan berpenghasilan menengah dan kecil atau masyarakat miskin itu mengkonsumsi atau memanfaatkan ataupun menggunakan penghasilannya itu lebih dari 60% sampai 70% untuk membeli bahan pangan, kebutuhan pangan untuk makanan dan seterusnya. Sementara untuk masyarakat golongan menengah ke atas atau masyarakat yang orang kaya-kaya, itu komponen dari penghasilannya atau gajinya untuk membeli bahan pangan itu nggak lebih dari sekitar 20 sampai 25%. Ya Bapak Ibu sekalian bisa nangkep ya. Jadi bagi masyarakat menengah dan masyarakat miskin, 70% penghasilannya, gajinya, honornya atau penghasilannya itu untuk beli makanan. Sementara orang kaya dari total penghasilannya untuk beli makanan mungkin hanya sekitar 20%-nya atau 25%. Artinya apa? Kalau kita kembali ke tadi Bapak Ibu sekalian, bahwa dari 3 komponen barang dari pembentukan inflasi, yang memberikan komponen terbesar, sumbangan terbesar adalah dari kelompok bahan makan. Artinya apa? Kalau inflasinya tinggi, berarti bahwa harga-harga yang naik itu adalah kebanyakan dari kelompok barang-barang bahan komoditas pangan, yang notabene adalah dikonsumsi sebagian besar oleh masyarakat. Penghasilan 70% penghasilan masyarakat menengah, kecil, dan miskin hanya untuk beli makanan. Artinya apa? Bahwa ternyata kalau inflasi tinggi, Bapak sekalian, kesimpulannya, kalau inflasi kita tinggi, yang paling nelongso apa ya? Yang paling langsa apa? Paling menderita lah, yang paling terzolimi, itu adalah masyarakat yang berpenghasilan menengah dan kecil, dan masyarakat miskin. Jadi kenapa Bapak sekalian, sekarang nggak boleh lagi kita nggak peduli dengan inflasi. Kenapa? Kalau inflasi tinggi, yang rugi itu masyarakat menengah ke bawah dan masyarakat miskin.
Jadi itu kesimpulannya Bapak sekalian. Oleh karena itu selalu saya sampaikan Pak Haji Jeffrey, saya sampaikan bahwa inflasi itu bukan cuma masalah ekonomi. Inflasi juga sebetulnya adalah masalah sosial. Karena kalau kita tidak mampu untuk mengendalikan inflasi, yang akan dirugikan adalah masyarakat kecil dan masyarakat miskin. Jadi sekali lagi, kenapa saya sangat berterima kasih dan juga apresiasi Pak Haji Jeffrey, panitia mengangkat isu mengenai inflasi ya. Karena mungkin inflasi kayaknya berat ya Pak Dr. Diding ya. Inflasi kan urus pemerintah, yang pintar-pintar ngerti inflasi kita nggak ngerti, yang penting bisa makan segala. Tapi ternyata di sini Bapak Ibu semua punya pemahaman bahwa inflasi itu menjadi concern kita bersama. Karena apa? Kalau kita tidak mampu mengendalikan inflasi, yang dirugikan adalah masyarakat menengah dan juga masyarakat kecil dan masyarakat miskin. Jadi setuju ya Bapak Ibu sekalian, kita semua harus concern dan peduli mengenai inflasi ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, mudah-mudahan kita sepakat. Nah, kalau mengingat inflasi Bapak Ibu sekalian, tadi mengenai pemahaman mengenai inflasi secara umum, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah paham. Saya sampaikan di sini, memang memasuki tahun 2023 kemarin, perekonomian global juga sudah semakin membaik. Beberapa negara sudah mampu untuk melakukan pengendalian inflasi. Jadi inflasi global alhamdulillah sudah mulai mereda. Walaupun mungkin masih tinggi tapi sudah mulai melandai, sehingga ini mudah-mudahan menjadi kabar baik buat kita semua dan berpengaruh juga terhadap perekonomian Indonesia. Dan di Indonesia sendiri juga alhamdulillah pengendalian inflasi kita lumayan lebih baik. Dan alhamdulillah Pak Haji Jeffrey ya, kemarin tahun 2022 Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengendalian inflasi terbaik. Karena kita kemarin sempat tercatat inflasi kita di 2020 sebesar 5,41%. Lebih rendah dibandingkan negara-negara lain, bahkan negara maju seperti tadi Pak Haji Jeffrey sampaikan. Amerika saja sekitar 7%. Turki, Bapak Ibu tahu masih Turki ya, itu inflasinya lebih dari 78%, bayangkan. Dan bahkan ada satu negara di Amerika Selatan namanya negara Venezuela, itu inflasinya udah 260%. Pak Moderator belum bisa kira-kira hari ini harga barang seperti apa itu peningkatan lebih dari 100%. Nah, ini menjadi berita baik buat kita bahwa kita di Bank Indonesia dan juga di seluruh masyarakat mudah-mudahan kita terus untuk berusaha bagaimana mengendalikan inflasi. Semudah-mudahan dengan inflasi rendah, inflasi terkendali, masyarakat juga terlindungi, masyarakat kecil, dan mudah-mudahan juga menciptakan suatu kondisi perekonomian yang baik sehingga pertumbuhan ekonomi kita bisa makin meningkat dan kita bisa keluar dari dan bisa pulih dari krisis ekonomi pasca pandemi COVID-19. Nah, kalau kita melihat mengenai kondisi Majalengka, ini mungkin saya ingin menyampaikan sedikit saja mengenai bagaimana kondisi inflasi di Majalengka. Karena tadi kita lihat bahwa ada 3 komponen nih Bapak Ibu sekalian, ada barang-barang bahan pangan, kemudian barang-barang yang harga ditetapkan pemerintah, dan juga inflasi di barang-barang yang mungkin agak terlalu bergejolak harganya. Nah, kalau kita melihat di halaman 6, alhamdulillah kalau saya dapat laporkan Pak Haji Jeffrey dan Bapak Ibu sekalian, hasil pemantauan kami terhadap 10 komoditas khususnya volatile food ya yang sangat berpengaruh memberikan tekanan terhadap inflasi di bulan April kemarin. Yang perlu menjadi perhatian ini di bulan April adalah ayam, telur ayam, dan daging ayam. Jadi 2 ini. Jadi kalau kita memperhatikan, kalau ditanya apa sih, kan saya bilang tadi ada bahan-bahan pangannya. Dari seluruh bahan pangan yang paling memberikan tekanan terhadap inflasi apa sih? Ternyata setelah kami identifikasikan hasil pemantauan kami dari 10 komoditas yang kami pantau, ternyata ada 2 komoditas yang memberikan tekanan inflasi. Yang harganya naik Bapak Ibu sekalian, yaitu telur ayam dan daging ayam. Tapi memang ini suatu kondisi yang normal karena sifatnya musiman. Biasa tadi Pak Haji Jeffrey sampaikan, biasanya menjelang HBKN, Hari Besar Keagamaan Nasional, memang terjadi peningkatan karena apa? Karena memang permintaan demand-nya meningkat. Padahal konon katanya Pak Haji, bulan puasa katanya masa-masa untuk menahan diri ya. Tapi ternyata bulan puasa permintaan masyarakat meningkat, belanja lebih banyak ya Bu ya. Walaupun makan cuma 2 kali, buka puasa sama sahur, tapi ternyata beli ayamnya lebih banyak gitu ya. Nah, ini juga sebetulnya sifatnya seasonal dan sifatnya musiman. Tapi kalau kita perhatikan memang untuk Kabupaten Majalengka, alhamdulillah dari 10 komoditas yang kami perhatikan, hanya telur dan daging ayam saja yang harganya lumayan meningkat cukup persisten. Sementara untuk komoditas lain relatif harganya stabil. Jadi alhamdulillah ini juga berkat dukungan pemerintah Kabupaten Majalengka dan juga tentunya seluruh masyarakat dan juga seluruh stakeholders termasuk kami juga dari Bank Indonesia. Alhamdulillah kita mampu untuk menjaga stabilitas harga-harga komoditas sehingga mudah-mudahan tidak memberikan tekanan terhadap inflasi. Karena memang kalau kita perhatikan setiap tahun Bapak Ibu sekalian di
slide berikutnya. Setiap tahun kami mengamati setiap menjelang bulan Ramadan, setiap tahun mulai dari tahun 2019 sampai 2022, setiap memasuki bulan Ramadan pasti inflasinya naik. Setiap tahun menjelang Ramadan naik. Jadi sebetulnya ini sifatnya musiman, tapi kita harus tetap menjaga bahwa harga-harga itu tetap harus dalam koridor dan harus terkendali. Karena saya juga pernah ngobrol Pak Haji dengan pedagang di pasar gitu ya, saya Pak, kalau Ramadan kenapa kok harga-harga naik? Padahal kan pasokan terjaga, pasokan banyak, kenapa harga-harga naik? Ya Pak, kami kan bukan pegawai negeri. Kalau pegawai negeri atau pekerja dapat THR, kami nggak ada THR. THR-nya dari jauh lebih naik dari Ramadan katanya gitu. Tapi sepanjang bahwa kenaikan harga itu relatif tidak terlalu, masih dalam batas-batas yang wajar, saya rasa yang jadi masalah biasanya setelah Lebaran harga kembali normal. Jadi kita lihat di situ ada kenaikan-kenaikan ya setiap menjelang. Jadi setiap bulan di mana ada bulan Ramadan, kita lihat memang ada tekanan inflasi. Jadi wajar mudah-mudahan naik harga sedikit di menjelang Ramadan, insya Allah mudah-mudahan pas ke Lebaran harga sudah kembali normal. Tadi Pak Moderator mengatakan bagaimana sih tipsnya dalam rangka pengendalian inflasi khususnya di daerah. Sekali lagi bukan hanya peranan dan juga tugas dan tanggung jawab pemerintah, Bank Indonesia dan juga pemerintah kabupaten, tapi adalah semua masyarakat harus bisa menjaga dan mengendalikan inflasi. Bagaimana caranya? Dalam strategi pengendalian inflasi di seluruh Indonesia, kita punya namanya membentuk seluruh kabupaten kota membentuk namanya tim pengendalian inflasi daerah yang dipimpin langsung oleh kepala daerah dan diambil oleh bupati. Untuk Kabupaten Majalengka, tim pengendalian inflasi daerah atau TPD dipimpin langsung oleh Bapak Bupati. Nah, tugasnya strateginya hanya ada 4 yang kita sebut dengan 4K. 4K. K yang pertama adalah bagaimana menjaga keterjangkauan harga. Yang kedua adalah bagaimana menjaga ketersediaan pasokan, K2. Yang ketiga adalah menjaga kelancaran distribusi, dan yang keempat adalah komunikasi yang efektif. Nah, sedikit saya jabarkan keterjangkauan harga seperti apa, adalah menjaga bagaimana harga-harga barang-barang itu bisa terjangkau oleh masyarakat. Program-program apa saja yang dilakukan dalam rangka untuk strategi K yang pertama ini, bagaimana menjaga keterjangkauan harga, adalah bagaimana menjual harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau. Yang itu tadi sampaikan oleh Pak Haji Jeffrey, kita mengadakan namanya operasi pasar murah. Biasanya namanya juga pasar murah. Harganya tentunya lebih murah dari pasar, sehingga mudah-mudahan ini membantu masyarakat untuk membeli bahan-bahan kebutuhan pokoknya dengan harga yang murah, yang harganya lebih terjangkau. Jadi salah satu programnya adalah melakukan kegiatan OPM, atau ada gerakan pangan murah GPM, atau operasi atau bazar murah, biasa menjual barang-barang kebutuhan masyarakat seperti beras, minyak, gula, dan juga kebutuhan pokok lainnya dengan harga lebih rendah. Makanya namanya operasi pasar murah. Itu dalam rangka untuk menjaga keterjangkauan harga sehingga masyarakat bisa membeli kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau. Kalau ke pasar mahal, tapi kalau ke pasar murah, insya Allah mudah-mudahan kebeli. Apalagi buat buat bikin ketupat ya. Yang kedua, ketersediaan pasokan. Bahwa Bapak sekalian, inflasi harga itu sebetulnya hanya berpengaruh terhadap harga permintaan dan penawaran. Itu aja sebetulnya. Kalau permintaan itu meningkat, pasokannya tersedia, insya Allah harga nggak akan mahal, nggak akan naik. Pasokan harga itu memang lebih banyak karena adanya keterbatasan pasokan. Artinya apa? Permintaan meningkat, pasokannya nggak ada, atau barangnya kosong, atau barangnya terbatas, pasti harga akan naik ya Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa harga-harga menjelang Lebaran naik? Karena permintaannya meningkat, pasokannya biasanya cabai gitu ya, cuman 10 kilo atau 10 ton, tiba-tiba kebutuhannya 15 ton, sementara pasokannya hanya 10 ton, sehingga karena barang terbatas, pasokan terbatas, sehingga harga meningkat. Nah, untuk menjaga kenaikan harga, pasokannya harus tersedia. Bagaimana kita harus menghubungkan daerah-daerah yang surplus dengan daerah-daerah yang minus. Nah, misalnya Majalengka, ini kebetulan Majalengka daerah sentra produksi, barang-barang kebutuhannya terpenuhi, sehingga pasokannya biasa terbatas. Biasanya ada satu daerah pasokannya terbatas, bagaimana memenuhi kebutuhan atas kebutuhan yang meningkat, yaitu menjalin kerjasama dengan daerah-daerah yang surplus. Misalnya daerah-daerah misalnya untuk bawang di sini mungkin minus atau mungkin kekurangan, bisa melakukan kerjasama dengan para kelompok tani atau para pemerintah daerah di daerah misalnya di daerah Brebes atau daerah Tegal di Jawa Tengah, jalin kerjasama untuk bagaimana pasokannya bisa terjaga di daerah Majalengka sehingga harga tetap bisa stabil. Yang ketiga, kelancaran distribusi. Kelancaran distribusi biasanya terkait masalah logistik, transportasi ya. Tapi mudah-mudahan di Majalengka
dari desa sampai kota semua terhubung dengan baik sehingga distribusi lancar, tidak ada keterlambatan, tidak ada jembatan yang rusak sehingga pasokan terbatas sehingga harga meningkat. Jadi mudah-mudahan seluruh distribusi bisa berjalan dengan lancar. Dan ketiga adalah komunikasi efektif. Nah, komunikasi efektif ini juga penting adalah mengenai pemahaman dan ekspektasi masyarakat yang mungkin menjadi concern Bapak Ibu sekalian. Peranan Bapak Ibu sekalian seperti apa? Bahwa kami menghimbau menjelang bulan puasa dan Ramadan ini, salah satunya adalah bagaimana memberikan suatu pemahaman bagaimana kita berbelanja secara bijak. Secara bijak seperti apa? Belanjalah tidak berlebih-lebihan, sesuai dengan kebutuhan saja. Apalagi jangan sampai belanja sampai yang berlaku namanya menimbun barang untuk memperoleh keuntungan pribadi, menimbun barang, kemudian harganya di mana-mana kosong baru dijual lagi dengan harga mahal dan mendapatkan keuntungan. Sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, salah satu upaya dalam rangka pengendalian inflasi yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian berbelanja bijak, tidak berbelanja monggo silahkan tapi sesuai kebutuhannya aja. Kalau sebulan atau mungkin buat lebaran butuh misalnya 25 kilo gitu ya beras, jangan mentang-mentang dapat THR beli langsung 100 kilo gitu ya. Kalau satu orang beli 100 kilo nggak apa-apa, 10 orang, 100 orang, 1000 orang gitu, satu kabupaten beli 1000 kilo atau 100 kilo, bayangkan kebutuhan akan beras meningkat dan pasokannya terbatas sehingga itu akan berpengaruh terhadap peningkatan harga. Satu hal lagi dalam rangka untuk pengendalian inflasi, bagaimana memenuhi kebutuhan pasokan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan barang-barang komoditas pokok yang menjadi tekanan inflasi, memenuhi secara mandiri. Artinya apa? Kami Bank Indonesia menggalakkan Bapak Ibu sekalian untuk memanfaatkan areal pekarangan halaman mungkin terbatas, tapi untuk menanam bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari seperti contoh misalnya menanam cabai atau menanam tomat kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau memang Bapak Ibu mau nyambel gitu ya, monggo tanam di pekarangan walaupun terbatas. Di pekarangan kan ada sifat hidroponik dan juga ada pengembangan penanaman cabai yang secara terbatas. Itu kalau bisa dilakukan oleh ibu-ibu, bisa KWT ya, kelompok wanita tani atau mungkin ibu-ibu PKK atau mungkin dalam BUMDes-BUMDesnya mengembangkan penanaman cabai di area rumah. Mudah-mudahan kebutuhan cabai bagi ibu-ibu mungkin tidak perlu lagi harus ke pasar sehingga permintaan meningkat dan harga pasarnya kemudian jadi meningkat, tapi cukup dipenuhi dari cabai yang ditanam di pekarangan masing-masing. Jadi kita menggerakkan yang namanya gertam cabai, gerakan tanam cabai yang juga kemarin dengan Pak Haji Jeffrey juga sudah memberikan bantuan bibit-bibit cabai kepada beberapa KWT, ibu PKK, BUMDes dan seterusnya dalam rangka itu tadi. Bagaimana kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dari pekarangan masing-masing secara mandiri sehingga dapat membantu menuruni peningkatan. Bapak sekalian mungkin secara umum itu saya udah 20 menit, tadi nanti dimarahin Pak Moderator. Intinya itu tadi ya pengertian mengenai inflasi, mudah-mudahan Bapak tahu kenapa kita semua harus concern peduli terhadap inflasi karena pengaruhnya juga kepada masyarakat secara umum. Kemudian langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh kita semua warga masyarakat sampai di Majalengka, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa dilakukan dalam pengendalian inflasi, gerakan tanam cabai, gerakan tanaman lainnya di pekarangan, kemudian bagaimana berbelanja secara bijak. Dan tentunya kita selalu berdoa dan juga selalu memohon mudah-mudahan setiap langkah dan juga upaya-upaya kita mudah-mudahan selalu mendapatkan keringanan, kemudahan dan tentunya mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan inflasi yang rendah, inflasi yang terkendali, insya Allah mudah-mudahan perekonomian juga semakin meningkat dan perekonomian semakin membaik. Dan alhamdulillah Pak Dr. Diding, Pak Haji Jeffrey juga saya informasikan kemungkinan mulai tahun depan 2024 Majalengka ini juga akan dihitung IHK-nya Pak menjadi perhitungan nasional. Jadi secara Ciayu Manjakuning dari 5 kabupaten kota, karena memang wilayah kerja kami wilayah kerja BI Cirebon, walaupun kami ada di Cirebon kantor kami, tapi wilayah kerja kami termasuk Majalengka, Kuningan dan Indramayu. Itu yang dihitung inflasi kota hanya kota Cirebon. Namun 2020 rencananya akan masuk kota Majalengka, Kabupaten Majalengka dihitung IHK-nya. Ini menjadi tantangan, jadi nanti Bapak Ibu sekalian pengendalian inflasi menjadi sangat penting, terutama juga peranan dari Bapak Ibu sekalian, apalagi nanti ada insya Allah mungkin akan dibukanya Bandara Kertajati, akan terhubungnya Cisumdawu, saya rasa itu menjadi hal yang menjadi perekonomian Majalengka akan semakin meningkat dan mudah-mudahan dengan peningkatan ekonomi yang baik, insya Allah juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Majalengka dan sekitar. Mungkin demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kami informasikan sudah waktunya berbuka puasa. Jadi minum aja dulu sebentar ya. Bapak Ibu sekalian, tepuk tangan dulu untuk Pak narasumber. Silakan sambil minum dulu. Sambil minum aja dulu.
Jadi alhamdulillah luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau. Saya hanya mencatat 3 terakhir saja. Ini kenapa suaranya jadi jelek? Apakah aura negatif saya keluar gitu? Jadi ini menarik nih tentang hasil survei. Coba asa nyinggung nggak ke kita nih hasil survei. Ini yang tertinggi di Majalengka itu telur ayam dan daging ayam. Nah, hati daging sapi coba ayo. Artinya secara umum orang karek bisa beli daging ayam. Itu mayoritas gitu ya. Tapi yang jelas itu. Lalu 4K, strategi 4K tadi sudah dijelaskan oleh beliau. Keterjangkauan harga pangan, lalu pasokan kebutuhan pokok, kemudian kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif. Ini perlu ada sinergi dan kolaborasi semua pihak ya, termasuk kita-kita ini di sini. Yang berikutnya adalah perilaku kita, coba mari kita ubah mindset kita, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Penghasilan 100.000, hari meuli pangabutuh 150, di mana 50. Nah, jadi itulah kira-kira ya intinya itu. Yang selanjutnya adalah tadi Majalengka akan menjadi salah satu IHK ya, indeks harga konsumen, jadi Majalengka yang dipakai. Bahkan pajak katanya potensi pajak itu sekarang lebih tinggi Majalengka ketimbang Kuningan. Tapi kunaon kantor orang kudu ka Kuningan. Padahal potensi pajak lebih tinggi Majalengka sekarang. Itu menurut hasil dari kantor pelayanan pajak. Saya kira Bapak Ibu, saya sebagai moderator hanya menyampaikan catatan kaki dari 2 narasumber demikian. Barangkali Pak Dr. Haji Jepri mungkin ada kesimpulan akhir dari Bapak sebagai perwakilan dari penyelenggara menggarisbawahi pertemuan kita hari ini. Perlu tidak? Sekaligus mungkin mau menyampaikan clue tertentu gitulah. Dari saya sebagai moderator sementara demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon Pak Haji Jepri mungkin ada kata-kata tadi, clue-clue tertentu, mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Moderator untuk waktunya. Mungkin langsung kepada clue yang dimaksud. Tadi mungkin yang disampaikan Pak Moderator itu benar. Prinsip jangan lebih besar pasak daripada tiang ya Pak. Jangan sampai penghasilan sekian tapi ternyata hutangnya terus menerus bertambah gitu. Mungkin itu dimulai dari diri kita sendiri. Nah, saya tentunya selaku anggota Komisi 11 DPR RI dari daerah pilihan Sumedang, Majalengka, Subang, tentunya memang akan sangat memperhatikan kaitannya dengan ya kebijakan keuangan yang ditentukan di pusat, begitu pula dalam hal pelaksanaannya. Jadi ketika memang ada masukan dari masyarakat, dari terkhusus mungkin di daerah pilihan, itu tentu menjadi ya prioritas kami, aspirasi tersebut kami terima dan kami sampaikan di tingkat pusat. Karena saya pun selain di Komisi 11, saya juga duduk di Badan Anggaran juga Pak. Jadi 2. Ya dua-duanya memang sama itu kaitan dengan keuangan dan mitra kerjanya di Badan Anggaran ya sama juga. Ada Bu Menteri Keuangan, ada Pak Gubernur BI dan lainnya seperti itu. Jadi tentunya ada misalnya seperti tadi survei Pak Hestu ada bla bla itu mungkin juga kami sampaikan di sana juga. Karena ya kalau di BI biasanya memang langsung ke lapangan ya Pak. Jadi kalau orang BI ini kalau saya pernah ketemu ini unik. Jadi dia tuh hafal harga-harga barang komoditas di tiap daerah Pak. Nggak perlu lihat buku langsung oh sekian katanya. Saya pernah ketemu orang BI yang seperti itu. Masih muda orangnya Pak. Tapi saya lupa namanya siapa itu ya. Tapi dia tuh hafal. Jadi kalau ada yang jual lebih tinggi itu dia tahu juga orang itu ya. Jadi memang karena sering melakukan survei tadi. Tentu saya sebagai ya anggota legislatif DPR RI dari sini tentu akan selalu memperjuangkan yang namanya aspirasi daripada yang kami terima di daerah pilihan gitu ya terkait dengan hal ini. Mungkin sudah beberapa juga ya setidaknya ya beberapa waktu ada turun lapangan. Kalau sekarang sih kayaknya baik ditarik ke sini ya sehingga setidaknya bisa ada namanya keterwakilan. Tentunya saya juga mohon doa kepada Bapak Ibu semua agar
ada dalam kelancaran dalam menjalankan tugas saya sebagai anggota legislatif. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah penyampaian kata atau ada perilaku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.